Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'd. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya dari kelompok 5 akan menjelaskan makalah kami yang berjudul tentang accounting aspek. Yang pertama adalah standar akuntansi bank syariah. Akuntansi syariah merupakan bagian dari akuntansi yang relatif sangat baru sehingga tidak banyak negara yang melakukan pembahasan akuntansi syariah. Dalam pembahasan terdapat cakupan yang jelas tanggung jawab antara Ikatan Akuntan Indonesia, Dewan Standar Akuntansi, dan Dewan Syariah Nasional. Tetapi kedua unit tersebut tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya dalam melakukan pembahasan akuntansi perbankan syariah. Ikatan Akuntan Indonesia bertanggung jawab terhadap pengukuran, pengakuan, dan penyajian atau hal-hal yang lain yang berkaitan dengan akuntansi dengan memperhatikan fatwa dari Dewan Syariah Nasional, karena unit ini yang berkompeten terhadap hal ini, sedangkan Dewan Syariah Nasional bertanggung jawab terhadap syariah yang ada pada pembahasan akuntansi tersebut. Karena unit ini yang berkompeten tentang syariah dan berkaitan dengan akuntansi diserahkan kepada Dewan Standar Akuntansi. Adapun yang pertama, KDPPLK Bank Syariah, kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah, merupakan pengaturan akuntansi yang memberikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan atas transaksi syariah. Berbeda dengan kerangka konseptual pelaporan keuangan KKPK pada SAK umum yang mengacu kepada transaksi konvensional, KDPPLK Syariah memberikan konsep dasar paradigma, asas transaksi syariah, dan karakteristik transaksi syariah. Berdasarkan KDPPLK Syariah, transaksi syariah berasaskan pada prinsip yang pertama yaitu persaudaraan, yang kedua keadilan, yang ketiga kemaslahatan, yang keempat keseimbangan, yang kelima universalisme. KDPPLK ini pertama kali disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia DSAK IAI pada tanggal 27 Juni 2007 dan masih berlaku hingga saat ini. Yang kedua, Pedoman Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 59. Intisari kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah merupakan nilai lebih tersendiri bagi perbankan syariah. Nasabah bank syariah dari waktu ke waktu semakin meningkat, terbukti semakin maraknya pasar bank syariah. Adanya kepercayaan masyarakat yang begitu besar mendorong pemerintah menerbitkan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan PSAK nomor 59. Pedoman ini merupakan standar keuangan yang diperuntukkan bagi perbankan syariah di Indonesia. PSAK nomor 59 dikhususkan untuk kegiatan transaksi syariah hanya di sektor perbankan syariah. Ini sangat ironis karena ketika itu sudah mulai menjamur entitas syariah selain dari perbankan syariah seperti asuransi syariah, pengadaian syariah, koperasi syariah. Maka seiring tuntutan akan kebutuhan akuntansi untuk entitas syariah yang lain, maka Komite Akuntansi Syariah Dewan Standar Akuntansi Keuangan KAS DSAK menerbitkan 6 pernyataan standar akuntansi keuangan bagi seluruh lembaga keuangan syariah yang disahkan pada tanggal 27 Juni 2007 dan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2008 atau pembukuan tahun
yang berakhir tahun 2008. Adapun keenam PSAK itu adalah yang pertama PSAK nomor 101, yakni penyajian laporan keuangan syariah. Yang kedua PSAK nomor 102, yakni akuntansi murabahah. Yang ketiga PSAK nomor 103, yakni akuntansi salam. Yang keempat PSAK nomor 104, yakni akuntansi istisna. Yang kelima PSAK nomor 105, akuntansi mudorobah. Yang keenam PSAK nomor 106, akuntansi musyarakah atau kemitraan. Yang ketiga pedoman akuntansi perbankan syariah Indonesia atau PAPSI. Pedoman akuntansi perbankan syariah Indonesia PAPSI merupakan pedoman yang mengatur secara teknis dan penjabaran pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 59 tanggal 1 Mei 2002 tentang perbankan syariah. Tim penyusun PAPSI dibentuk berdasarkan keputusan Deputi Gubernur Bank tanggal 12 September tahun 2000. Dalam Indonesia, proses penyusunan PAPSI, tim penyusunan berpedoman kepada standar-standar yang terdapat di dalam PSAK nomor 59. Demikian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang B, fungsi akuntansi pada bank syariah. Bank-bank Islam dikembangkan berdasarkan prinsip yang tidak memperbolehkan pemisahan antara hal yang temporal atau keduniaan dengan keagamaan. Prinsip ini mengharuskan kepatuhan kepada syariah sebagai dasar dari semua aspek kehidupan. Kepatuhan ini tidak hanya dalam hal ibadah ritual, tetapi transaksi bisnis pun harus sesuai dengan ajaran syariah. Sebagai contoh dalam hal ini adalah aspek yang paling terkemuka dari ajaran Islam mengenai muamalah, yaitu pelarangan riba uang dan persepsi uang sebagai alat tukar dan alat melepas kewajiban. Uang bukanlah komoditas, dengan demikian uang tidak memiliki nilai waktu kecuali uang barang yang ditukar melalui penggunaan uang sesuai dengan syariah. Sebagai konsekuensi dan prinsip ini, Bank Islam dioperasikan atas dasar konsep bagi untung dan bagi resiko yang sesuai dengan salah satu kaidah Islam, yaitu keuntungan adalah bagi pihak yang menanggung resiko. Bank Islam menolak bunga sebagai biaya untuk penggunaan uang dan pinjaman sebagai alat investasi. Dalam melaksanakan investasinya, Bank Islam memberikan keyakinan bahwa dana mereka sendiri atau equity serta dana lain yang tersedia untuk investasi mendatangkan pendapatan yang sesuai dengan syariah dan bermanfaat bagi masyarakat. Bank Islam menerima dana berdasarkan kontrak mudharabah, yaitu salah satu bentuk kesepakatan antara penyediaan dana dan penyedia usaha. Dalam melaksanakan usaha berdasarkan mudharabah, bank menyatakan kemauannya menerima dana untuk diinvestasikan atas nama pemiliknya, membagi keuntungan berdasarkan persentase yang disepakati sebelumnya, serta memberitahukan bahwa kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh penyedia dana selama kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kelalaian atau pelanggaran kontrak. Dalam paradigma akuntansi Islam, bank syariah memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, manajemen investasi. Bank Islam dapat melaksanakan fungsi ini berdasarkan kontrak mudharabah atau kontrak perwakilan. Menurut kontrak mudharabah, bank dalam kapasitasnya sebagai mudharib, yaitu pihak yang melaksanakan investasi dana dari pihak lain, menerima persentase keuntungan hanya dalam kasus untung. Dalam hal kerugian sepenuhnya menjadi risiko penyedia dana atau sahibul mal, sedangkan bank tidak ikut menanggungnya. Yang B, investasi. Bank Islam menginvestasi dana yang ditempatkan pada dunia usaha dengan menggunakan alat-alat investasi yang konsisten dengan syariah. Di antara contohnya adalah kontrak al-murabahah, al-mudharabah, al-musyarakah, bai as-salam, bai al-istinsa, al-jara, dan lain-lain. Rekening investasi dapat dibagi menjadi tidak terbatas dan terbatas. Yang pertama, rekening investasi tidak terbatas atau general investment. Pemegang rekening jenis ini memberi wewenang kepada Bank Islam untuk menginvestasikan dananya dengan cara yang dianggap paling baik dan fleksibel, tanpa menerapkan pembatasan jenis, waktu, dan bidang usaha investasi. Dalam skema ini, Bank Islam dapat mencampurkan dana pemegang rekening investasi dengan dananya sendiri atau modal, atau dengan dana lain yang berhak dipakai oleh Bank Islam, misalnya rekening koran. Pemegang rekening investasi dan Bank Islam umumnya berpartisipasi dalam keuntungan dari dana yang diinvestasikan. Yang kedua, rekening investasi terbatas.
Pemegang rekening jenis ini menerapkan pembatasan tertentu dalam hal jenis, bidang, dan waktu bank menginvestasikan dananya. Lebih jauh lagi, Bank Islam dapat dibatasi dari campuran dananya sendiri dengan dana rekening investasi terbatas untuk bertujuan investasi. Bahkan biasanya ada pembatasan lain yang diterapkan pemegang rekening investasi. Sebagai contoh, pemegang rekening investasi dapat meminta Bank Islam untuk tidak menginvestasikan dananya dalam bidang pertanian dan peternakan. Bisa juga pemegang rekening investasi meminta Bank Islam itu sendiri yang menginvestasikan investasinya, bukan melalui pihak ketiga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eli Masruro dari kelompok 5 akan membacakan tentang prinsip umum akuntansi syariah. Nilai pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran selalu melekat dalam sistem akuntansi syariah. Ketiga nilai tersebut tentu saja telah menjadi prinsip dasar yang universal dalam operasional akuntansi syariah. Berikut uraian ketiga prinsip yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Yang pertama, prinsip pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah yang banyak dijelaskan dalam ayat Al-Quran. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban. Selanjutnya yang kedua, prinsip keadilan. Jika ditafsirkan lebih lanjut, ayat 282 surah Al-Baqarah mengandung prinsip keadilan dalam melakukan transaksi. Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara inheren melekat dalam fitrah manusia. Yang ketiga yaitu prinsip kebenaran. Kebenaran akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi. Kebenaran dalam Al-Quran tidak dapat diperbolehkan untuk dicampur adukan dengan kebatilan. Selanjutnya yang D yaitu penyajian dalam akuntansi bank syariah. Penyajian dalam laporan akuntansi bank syariah telah diatur dalam Pedoman Standar Akuntansi Keuangan dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia. Oleh karena itu, laporan keuangan harus mampu memfasilitasi semua pihak yang terikat dalam bank syariah. Bank syariah secara umum dalam melakukan penyusunan laporan keuangan melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu bukti transaksi. Bukti transaksi merupakan kepastian keabsahan transaksi yang dicatat dan sebagai rujukan apabila terjadi masalah di kemudian hari. Yang kedua, jurnal. Cara pencatatan ayat jurnal dilakukan dengan sistem akuntansi berpasangan. Yang ketiga, buku besar. Buku besar data pindahan dari jurnal ke dalam akun masing-masing. Adapun langkah-langkah posting adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tanggal yang terdapat dalam jurnal ke dalam akun yang bersangkutan. Yang kedua, pindahkan jumlah yang didebit dan atau dikredit dalam jurnal ke dalam debit dan atau kredit perkiraan buku besar. Yang ketiga, catat kode dan nomor halaman jurnal ke dalam kolom ref di akun buku besar. Yang kedua, jumlahkan sisi debit atau sisi debit, kemudian cari selisih jumlah debit dan atau kredit tersebut untuk menentukan saldo akhirnya. Yang keempat yaitu neraca saldo. Neraca saldo adalah pengelompokan akun-akun buku besar berdasarkan saldo debit dan saldo kreditnya, sehingga jumlah saldo yang ada di sisi debit sama dengan jumlah yang ada di sisi kredit. Yang kelima yaitu jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk mengoreksi akun-akun sehingga mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Pada umumnya, akun-akun yang perlu penyesuaian di akhir periode seperti pendapatan yang diterima di muka dan biaya yang dibayar di muka. Selanjutnya, biaya pemakaian perlengkapan kantor periode berjalan. Terus, beban penyusutan dan akuntansi penyusutan aktiva tetap. Selanjutnya akun-akun lainnya yang membutuhkan penyesuaian di akhir periode dan laporan keuangan. Laporan keuangan pokok dari neraca, laba rugi dan
perubahan kekayaan bersih. Neraca adalah keadaan posisi keuangan pada tanggal tertentu. Laba rugi adalah ikhtisar pendapatan dan biaya untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan perubahan kekayaan bersih adalah ikhtisar kenaikan dan penurunan kekayaan perusahaan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.